Halo mahasiswa baru ekonomi 2022. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kenalin, nama aku Kelvin, yang dimana pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin ke kalian seputar SKP. Penasaran kan? Yuk tetap pantengin video ini sampai akhir. Apa itu SKP? Nah, mari kita awali dengan sedikit perkenalan mengenai SKP. SKP adalah sistem yang digunakan untuk mengukur peran serta mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Dengan kata lain, SKP bisa dikatakan sebagai suatu pengakuan dan penilaian terhadap kegiatan yang diikuti mahasiswa dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan, yang dinyatakan dalam bentuk satuan kredit partisipasi. Besaran pembuatan SKP yang diberikan disesuaikan dengan jenis pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang diikuti. Penerapan SKP adalah atas prakarsa mahasiswa dengan tujuan untuk membentuk sikap mental positif, mengukur kesah persatuan dan cinta alma mater, serta memperluas wawasan dan pengalaman mahasiswa agar menjadi sarjana yang profesional dan bertanggung jawab. Lalu buat apa kita ngumpulin SKP? SKP yang kita kumpulin akan digunakan untuk syarat sidang skripsi nantinya. Selain mengumpulkan poin SKP, ada juga beberapa persyaratan wajib dan khusus yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Nah, syarat wajib itu terdiri atas apa aja sih? Yang pertama yaitu sertifikat peserta PKKMB UNUT. Yang kedua, sertifikat peserta studi UNUT. Yang ketiga, sertifikat peserta PKKMB FEB UNUT. Yang keempat, sertifikat peserta Gema Equilibrium Termuda atau GET. Yang kelima, sertifikat peserta inisiasi program studi. Dan yang terakhir itu sertifikat peserta bakti sosial mahasiswa atau BSM. Nah, selanjutnya merupakan syarat khusus, yaitu terdiri atas yang nomor pertama, sertifikat atau surat keterangan atau surat pernyataan dekan menjadi peserta program MPKM. Yang kedua, sertifikat atau surat pernyataan dekan bahwa mahasiswa bersangkutan pernah berpartisipasi dan atau meraih prestasi pada kegiatan Kemendikbudristek. Yang ketiga, sertifikat atau piagam yang menyatakan bahwa mahasiswa bersangkutan pernah meraih prestasi juara 1, 2, 3 atau harapan pada kejuaraan yang diselenggarakan secara mandiri paling rendah tingkat nasional. Yang keempat, sertifikat atau surat keterangan atau surat tugas atau piagam yang menyatakan bahwa mahasiswa bersangkutan pernah menjadi fungsionaris inti LMFEB UNUT, menjadi asisten dosen di FEB UNUT, dan menjadi peserta proses akreditasi. Lalu berapa poin SKP sih kita butuhin? Nah, untuk prodi sarjana ekonomi, kita perlu mengumpulkan poin SKP sejumlah minimal 100 poin. Fun fact, setiap fakultas memiliki poin minimal yang berbeda. Untuk lebih rinci, teman-teman dapat melihat tabel yang telah disediakan pada video, di mana yang pertama yaitu penalaran atau ilmiah yang termasuk dalam bidang 1 terdiri atas 5-80 poin. Selanjutnya yaitu minat dan bakat yang termasuk dalam bidang 2 terdiri atas 0-80 poin. Selanjutnya yaitu organisasi termasuk dalam bidang 3 yaitu 0-80 poin. Dan yang terakhir yaitu pengabdian kepada masyarakat yang termasuk dalam bidang 4 yaitu terdiri atas 20 poin. Nah, setelah kita mengetahui apa itu SKP dan jumlah minimal yang harus kita kumpulkan, lalu bagaimana sih cara kita mengumpulkan SKP? Untuk mendapatkan poin SKP, teman-teman bisa mencoba untuk mengikuti program kerja yang ada, entah itu di lingkungan prodi, fakultas, ataupun di universitas. Nanti setelah ikut program kerja, teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini yang akan dikonversi menjadi poin SKP. Tiap sertifikat memiliki poin yang berbeda tergantung dari beberapa aspek, seperti siapa penyelenggaranya, yaitu ada kampus di luar lingkungan kampus, ataupun tingkat acaranya, ada nasional, internasional, maupun internal kampus. Lalu bagaimana sih kriteria SKP pada masing-masing bidang? Berikut ini kriteria pada masing-masing bidangnya. Bidang penalaran atau ilmiah, yaitu yang pertama, juara lomba penalaran dalam kurung individu. Yang kedua, lomba penalaran Belmawa dalam kurung berkelompok. Yang ketiga, MPKM. Yang keempat, pelatihan atau seminar atau workshop. Yang kelima, publikasi ilmiah atau publikasi populer. Yang keenam, menghasilkan HKI atau paten. Selanjutnya yaitu bidang kemahasiswaan. Yang pertama, pengurus lembaga mahasiswa. Yang kedua, kepanitiaan. Yang ketiga, koordinator angkatan. Yang keempat, suporter kegiatan. Nah, selanjutnya adalah bidang minat bakat, yaitu terdiri atas prestasi lomba minat bakat tingkat internasional, nasional, regional, ataupun provinsi.
Dan yang terakhir adalah bidang pengabdian pada masyarakat, yaitu terdiri atas pengabdian di luar kampus dan di dalam kampus. Nah, di sini teman-teman pasti bertanya dong, bagaimana sih cara validasi SKP buat sidang? Setelah terkumpul hingga 100 poin SKP, poin tersebut bisa divalidasi jika teman-teman ingin mengajukan sidang skripsi. Nah, berikut cara untuk validasi SKP berpedoman pada surat edaran dekan. Nah, yang pertama, mahasiswa wajib menambahkan official account line Sivaldo pada link yang telah tertera pada video. Yang kedua, format buku SKP dan pembobotan poin SKP terbaru untuk angkatan 2019 ke atas dapat diunduh melalui link berikut. Yang ketiga, kategori bidang SKP dapat dibagi menjadi bidang penalaran atau ilmiah, bidang minat dan bakat, bidang organisasi, bidang pengabdian kepada masyarakat, dan dokumen persyaratan khusus. Yang keempat, mahasiswa dapat mengupload seluruh sertifikat pada link yang telah tertera pada video. Selanjutnya, yang kelima adalah konfirmasi pada Sivaldo dengan format nama lengkap, NIM, prodi, dan nomor HP, serta berisi validasi buku SKP dalam kurung syarat sidang yang seperti di video. Yang keenam, setelah konfirmasi pada Sivaldo, mahasiswa mengumpulkan fotokopi sertifikat syarat wajib dan syarat khusus pada satu map dan diberi nama, NIM dan prodi di sekretariat bersama LMFEB Loker Advokesma BEM FEB. Yang terakhir yaitu buku SKP akan diverifikasi berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian sertifikat wajib dan khusus yang diupload serta telah memenuhi bobot poin yang berlaku dengan estimasi waktu 5-6 hari. Nah, sekarang teman-teman sudah mulai mengerti kan mengenai SKP? Untuk info selengkapnya, teman-teman bisa lihat melalui postingan Instagram atau lain Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan atau dapat menghubungi narahubung Advokesma Hima IP. Sekian terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Goodbye.